Karena seorang muslim itu merasa menjadi tuan rumah kehidupan. Inilah yang disebut Abdullah dan Khalifatullah. Tuan rumah kehidupan. Tidak berhenti. Ya, bukan menjadi qaidun, bukan orang yang duduk, tapi orang yang terus berjalan, mengambil, menyapa, tapi juga merangkul seluruh urusan kehidupan. Itulah tuan rumah. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, siapakah tuan rumahnya pengajian hari ini? Siapa? SD tadi ya? SD. Siapa tamunya? Tamunya? Kita. Apa bedanya tuan rumah dengan tamu? Bapak kalau diundang hajatan, ibu-ibu diundang hajatan, ketika Bapak Ibu diundang hajatan, dengan Bapak Ibu menjadi tuan rumah ketika hajatan, sama nggak rasanya? Beda kan? Beda. Karena ketika jadi tamu, kita itu sek mingkrik-mingkrik. Iki nggonku ki ndi? Pantes to ora aku lungguh ning kono. Nah iki. Terus kadang-kadang sek delok ora pati cocok iki kayak ini. Itu tahu tuan rumah. Tapi kalau tamu, itu turu tamu. Tapi kalau tuan rumah selalu lihat, oh ini tamu saya, kurang apa ya? Kurang apa? Kalau dikasih tahu, bu, iki sing kurang, ayo cepet-cepet gini. Itu tuan rumah mentalnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang hadir di sini menjadi tamu semuanya, nanti kalau ada apa-apa nunggu sopo yo sing tuan rumahnya. Tapi kalau semua jadi tuan rumah mengatakan, enggak, ini milik saya tuan rumahnya, maka saya harus memastikan ini semua jalan dengan baik. Itu tuan rumah. Tapi kalau jadi tamu nggak diundang, lebih berat lagi tuh. Ya. Waktu saya kecil Bapak Ibu, saya itu ngalami tidak jadi tamu, tidak jadi tuan rumah, bahkan saya tamu yang tidak diundang. Saya masih ingat ketika ada peresmian masjid di kampung saya, ngundang Pak Bupati. Karena saya bukan tamu kan pasti tidak boleh dapat kursi toh. Saya juga bukan tuan rumah. Akhirnya saya nonton di pager. Delok ketuduhan. Pager ambek sarungan kemulan. Saya tidak pernah bayangkan di kemudian hari ternyata aku yang ditonton ya, karena saya yang jadi bupati. Tapi inilah Bapak Ibu mental. Seorang muslim itu adalah khalifatullah fil ard, itu mandat untuk menjadi tuan rumah di kehidupan ini. Dan apa isinya kehidupan? Orang Arab mengatakan hidup itu cuma rangkaian masalah. Al-hayatu silsilatun minal masyakil. Life is series of problem. Hidup itu cuma rangkaian masalah. Jadi kita disuruh oleh Allah menjadi khalifah, menjadi tuan rumah ini untuk memikul dan merangkul seluruh masalah hidup. Halo? Hai. Kenapa kita diutus oleh Allah? Untuk memikul, merangkul, mengambil masalah dalam hidup. Jadi kalau hidup tidak ada masalah, berarti sudah selesai tugas kekhalifahan kita. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu tolong angkat tangannya yang tidak punya masalah dalam hidup sekarang. Oh, nggak ada yang angkat tangan ya? Oh, nggak ada yang tangan. Apakah Bapak Ibu semua punya masalah? Ih, kompak iya. Wahai orang-orang yang bermasalah, rahimakumullah. Nah, ini semua orang bermasalah. Iya. Ya, termasuk Kang Yoto. Ya. Kang Yoto ini kalau nggak ada masalah malah bingung. Kok sudah nggak ada masalah ya? Dulu saya kalau ditanya, kok aktif jadi Mas Peno, Mas Jadi itu ya. Soal ini temen 511 naik kapal pergi ke Pekanbaru Muktamar Pemuda Muhammadiyah ditanya. Kalau saya dulu ditanya, kuwi lho apa? Kok genduyaan kediandapan ngalor ngidul rono rene.
Ki mbokku lek takon kan ngono kuwi. Wong aku duwe handphone pertama mbek mbokku diguyu-guyu diseneni kok kowe lapo to wong kok kaya sapi dikek gentol ndi kok digoleki wong gampang. Lalu aku ditakoni mbok ini jawab apa? Golek masalah, Mbok, aku yang ngono kok. Dia memang cari masalah. Karena dari masalah itulah kata ada peluang memberi manfaat. Orang bisnis mengatakan you problem is my business. Orang muslim mengatakan masalah itulah peluangku memberi manfaat. Karena itu kalau ada masalah bukan takut, bukan lari. Doanya malah alhamdulillah ini memang yang saya tunggu-tunggu. Ya, ini yang saya tunggu-tunggu. Masalah itu karena dari situ ada peluang saya untuk memberi manfaat. Ya, saya tidak akan pernah lari. Karena itulah Bapak Ibu, surat Al-Qasas ayat 77 ini menurut saya indah sekali ayat ini. Mengingatkan 3 relasi yang sangat penting agar kita terus menjadi tuan rumah yang baik. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad wallahu la yuhibbul mufsidin. Kira-kira kan gini ya. Terimalah hidup ini, jangan lupakan Allah dan akhirat. Dan berbuatlah baik kepada sesama, kepada seluruh umat yang lain. Wala tabghil fasad, dan jangan kau berbuat kerusakan. Di sini kalau bahasa sekarang adalah hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal alam. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sama manusia, dan dengan alam. Pesannya jelas, wala tabghil fasad. Jangan kau berbuat kerusakan. Wa ahsin, berbuat baiklah, ihsan. Karena Allah sudah berbuat baik kepadamu. Dan jangan berhenti, teruslah menuju kepada Allah. Abdullah, Bapak Ibu.